Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, kita akan mulai dengan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, malam ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, dalam nama Yesus, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan belajar tentang seorang Bapak yang luar biasa. Namanya Bapak Boas. Ya, kita baca di kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ke-4. Kitab Rut pasal yang kedua. Kita akan baca ya. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saud Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kemudian kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mungkin belum banyak yang tahu tentang Boas. Tapi malam ini kalau mau tahu baca ya di kitab Rut pasal yang pertama sampai keempat, hanya 4 pasal aja Bapak Ibu. Sangat sedikit ya. Jadi tapi Boas ini tokoh di Alkitab yang pegang peranan penting. Kenapa? Karena dia adalah kakek buyut dari Raja Daud. Dan dia menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Sampai akhirnya Raja Daud dari beberapa keturunan itu lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, itu yang kerennya. Kenapa sih saya pengen mengupas ini? Ada hal yang menarik di diri Bapak Boas ini. Kita baca di pasal yang keempat, di ayat yang keempat tadi dikatakan Bapak Boas itu datang ke ladangnya dan dia menyapa pekerjanya. Dia mengatakan, "Tuhan menyertai kamu." Dan pekerjanya juga menjawab, dia mengatakan, "Tuhan memberkati Bapak." Jadi ketika dia merasa dia itu bos di situ gitu ya, dia bukan orang yang sombong, tetapi dia seorang yang menjaga hubungan baik dengan pekerjanya. Nah, ini yang patut kita tiru. Kenapa? Boas itu seorang yang kaya raya. Dia punya ladang yang besar, dia punya pekerja yang banyak gitu. Tapi di dalam dia ketika dia hadir di ladangnya, dia membuat hubungan baik dengan menyapa karyawannya, menyapa pekerjanya, dan pekerjanya juga menjawab untuk sapaannya itu. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai anak, kita suka lupa untuk menyapa orang tua kita. Kita juga sebagai seorang istri, seringkali kita lupa untuk menyapa suami kita. Dan mungkin kita sebagai seorang suami, seringkali lupa untuk menyapa istri kita. Dan banyak hal-hal yang mungkin kita lupakan, yaitu hal-hal yang sangat kecil, yaitu sapaan, teguran. Ya. Hal ini sebenarnya sangat penting karena sapaan itu akan membuat hubungan yang baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara bos dengan karyawannya. Ini akan terjadi hubungan yang indah kalau kita melakukannya seperti Boas. Dan yang kedua yang menarik dari Boas itu apa? Coba kita baca di ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kita baca. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia, untuk Rut maksudnya, dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia, terhadap Rut. Jadi Bapak Boas ini luar biasa, dia murah hati. Kenapa? Karena dia menyuruh pengerjanya supaya meninggalkan sedikit-sedikit jelai itu, supaya Rut dapat mengambil jelai itu. Yang saat itu Rut itu hanya sebagai pekerjanya, dia hanya mengambil sisa-sisa jelai itu supaya dikumpulkan dan buat mereka hidup.
Naomi dan Ruth bisa hidup, bisa makan di situ. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa? Karena ternyata Boas itu mengerti firman Tuhan. Coba kita baca di Imamat 19 ayat yang ke-9. Imamat 19 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya akan bacakan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Terus ada lagi ini firman-Nya di Ulangan 24. Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-19. Ulangan 24 ayat yang ke-19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita itu bekerja, kalau kita itu menuai hasil ladang kita harus sisahkan berkas-berkas itu supaya dapat diberikan kepada orang miskin, orang janda-janda dan anak yatim piatu. Nah, di sini luar biasa, ternyata Boas itu mengerti firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Karena apa? Ternyata ada firman-Nya di Imamat 19 ayat 9 sampai 10 tadi, kalau kita menuai di ladang harus disisakan untuk mereka orang-orang miskin, untuk orang asing, untuk janda, untuk anak yatim, begitu ya. Jadi supaya pekerjaan kita diberkati. Nah, seperti kita kan kepengen juga seperti Boas yang diberkati Tuhan, yang mempunyai keturunan yang baik, yang luar biasa. Biarlah apa yang malam ini kita dengar, kita ikutin supaya kita seperti Boas. Boas itu seorang yang luar biasa, dia bos yang menjaga hubungan baik dengan pekerjanya. Dan dia yang kedua, dia melakukan firman Tuhan, yaitu dia meninggalkan berkas-berkas untuk orang-orang miskin. Kita tidak boleh menghabiskan hasil tuaian kita, supaya kita sisa-sisain sedikit supaya bisa dibagikan kepada orang miskin, orang asing, anak yatim, dan juga janda-janda. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, sehingga kita menjadi Boas-Boas yang luar biasa, yang mempunyai keturunan yang dahsyat, mempunyai keturunan yang ilahi, dan pekerjaan kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati.